Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan seterusnya saudara, Simon Petrus dapat pujian, dapat privilege, dapat hak yang luar biasa, diberi kunci kerajaan surga, semuanya itu. Jangan bangga dulu. Kita lihat berapa waktu setelah itu, orang yang sama menyangkal. Markus menulis, sumpah aku gak pernah kenal orang itu. Bisa bayangkan? Sudah seperti itu pun pengenalannya dan pengakuannya kepada siapa Yesus menurut kamu, Petrus, toh bisa jatuh juga. Apalagi kalau kita gak sering ngecek kepada diri kita sendiri dalam semua hal yang terjadi sekarang ini. Saudara, itulah manusia. Kita harus akui bahwa kita ini lebih jahat daripada binatang. Jangan marah dulu saya katakan ini. Kalau kita ingat anjing, kita tahu di binatang setia. Tapi kita seringkali gak bisa setia kepada Tuhan kita. Kekristenan kita itu selalu ternilai dan dinilai justru waktu kita dalam keadaan sulit. Betul tidak? Waktu kita sulit, di mana nilai kekristenan kita itu? Ketika Tuhan sepertinya jauh dari kita, ketika Tuhan sepertinya pilih kasih. Ada yang pernah menganggap Tuhan pilih kasih karena kita pernah kecewa? Tuhan, saya tahu itu jahat orang itu, kok hidupnya enak terus? Saya ini sungguh-sungguh dengan Tuhan, kok begini terus? Nah, awas itu. Itu artinya kita sedang menuduh Tuhan pilih kasih. Ternyata dalam situasi seperti itu kelihatan kita nggak setia. Karena kita sempat menyalahkan Tuhan. Anjing nggak pernah begitu. Walaupun suatu hari anjing itu nakal, dipukul oleh tuannya, ditendang, ditempeleng misalnya, dia lari, nggak balik lagi? Enggak, dia balik lagi. Itu luar biasa. Itu anjing bisa belajar setia seperti itu. Saya percaya ada yang pernah punya anjing lalu marah, dihukum nggak diberi makan 2 hari. Dia nggak lari juga loh saudara. Anjing itu hebat sekali. Itu luar biasa kesetiaan. Maaf, masa kita kalah dengan anjing? Betul nggak kok saya katakan seperti itu? Maaf, masa kita kalah dengan anjing? Lalu kalau doa kita nggak dijawab sekali saja kita marah-marah? Saudara, maka itu perlu kita bertanya, menurut kamu, aku ini siapa hari ini? Nanti 2 bulan lagi kita cek lagi. Menurut aku, Yesus itu siapa? 2 bulan kemudian. Petrus yang ngakui seperti itu bisa berubah. Kenapa? Nah, itulah manusia nggak bisa konsisten kepada apa yang sudah diputuskan itu. Jadi penting sekali dalam hidup kita, saudara. Selalu terus hubungan kita dengan Tuhan itu seperti apa. Ada berapa contoh yang kita mau melihat dalam kitab suci ini. Bagaimana orang-orang itu, saudara kita itu boleh mengalami hal-hal yang luar biasa dalam hidupnya. 2 Korintus 11. Kita belajar dari hidup Paulus lebih dulu. Belum pernah kita mendengar ada hamba Tuhan sehebat apapun yang pernah mendaftarkan bukan kekayaannya, pengalamannya, kesaksian keberhasilan pelayanannya, bukan, tapi mendaftarkan penderitaannya. Dan Paulus seperti itu. 2 Korintus 11 mulai ayat yang ke-23. Apakah mereka pelayan Kristus? Apa ayat 23? Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi, maksudnya lebih daripada pelayan Yesus. Aku lebih banyak bagaimana? Berjerih lelah. Lebih banyak loh saudara. Lebih sering diapakan? Di mana? Dalam penjara. Lebih sering didera di luar batas. Kerap kali bagaimana? Dalam bahaya maut. Berapa kali disesa orang Yahudi? 5 kali. Setiap kali pukulan itu 40 kurang 1 pukulan. Jadi 39 kali kali 5. Sudah hancur itu punggungnya. 3 kali aku didera. 1 kali. Bukan dilempari bakpao ini. Dilempari apa? Dengan batu. 3 kali. Bukan cuma bonyok itu saudara. Sehari 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun,
bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya semua ini, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa dengan terpaksa ini, kedinginan dan tanpa pakaian. Lihat kalimat berikut 28, dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi. Apalagi yang dimaksudkan ini? Sebanyak itu daftar penderitaannya. Urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua gereja-gereja. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Kira-kira waktu saudara baca daftar, bukan daftar kekayaan, daftar keberhasilan, daftar pengalaman pelayanan yang hebat, kira-kira waktu saudara baca ini, yang muncul apa di hati kita? Kesetiaan Paulus luar biasa. Sampai pada akhir hidupnya, saudara, ini sungguh luar biasa. Apa yang kita mau bandingkan dari apa yang kita alami dengan Paulus alami? Satu kali saya tanya, Papa, kok bisa saudara saya ini sehebat itu tuh kena apa? Kan saya mau belajar dari dia. Ada contoh yang seperti ini dalam penderitaan yang luar biasa. Saudara, ayo kita tanyakan diri kita sekarang. Kita tanyakan, apakah kita masih mau marah dan balas hanya karena ada orang salah ngomong tentang kita terus kita marah-marah balik? Bertobat kalau ada seperti itu. Itu kecil. Kalau cuma orang memfitnah kita, orang menyalahkan kita, katakan amin. Kecil. Paulus lebih daripada itu. Maka itu kekristenan kita tidak dinilai waktu di gereja, katakan amin. Kekristenan kita tidak dinilai waktu kita melayani, tidak. Kekristenan kita dinilai justru waktu kita dalam banyak kesulitan dalam hidup ini. Bagaimana sikap hati kita. Dan waktu saya tanya gitu pada Papa beritahukan kepada saya, mengapa saudara saya Paulus bisa sehebat itu. Karena saya berkata, satu kali saya pun akan mengalami mungkin yang sama atau kurang dari itu. Saya sadar akan kemampuan diri saya sendiri. Bisa-bisa saya jadi murtad kalau saya mengalami semua penderitaan itu, saudara. Ngeri nggak tadi itu? Kita baca, mana enaknya? Nggak ada enaknya sama sekali dari apa yang dia daftarkan. Kita buka Kisah Rasul 20. Ternyata ini yang membuat Paulus itu menang. Dan biarlah kita belajar menjadi anak Bapa di surga dengan contoh ini. Ayat yang ke-24 saya akan mulai baca dulu, karena ini indah sekali. Tetapi aku tidak bagaimana menghiraukan apanya nyawaku sedikit pun. Lihat saudara, determinasinya dalam hidup dia melakukan rencana Bapa di surga itu hebat. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Ini kata-kata bagus. Ayo kita baca sama-sama kalimat berikut. 1, 2, 3. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi apa? Kesaksian tentang Injil kasih karunia Tuhan. Itu hebat sekali. Asal saja, nggak peduli mau mati mau apa, aku nggak peduli. Asal saja, pelan-pelan, jujur, terbuka, rendah hati. Coba cari dalam diri kita masing-masing mulai hari ini. Dengarkan ini. Coba mulai hari ini, umur berapapun kita, entah yang tua, entah yang masih muda, nggak peduli. Kalau kita adalah anak-anak Bapa di surga, temukan dalam diri kita apa yang kita jadikan sebuah sasaran yang ada kalimat asal saja. Ngerti maksud saya? Berarti kita punya apa? Tujuan. Asal saja. Nah, apa itu? Kalau Paulus, asal sajanya adalah Injil sampai kemana-mana, sampai akhir hidup. Asal saja. Apa asal saja buat diri kita? Jangan jawab dalam hati kepada Bapa di surga. Beri jawaban itu. Asal saja aku bisa apa? Saya percaya masing-masing kita pernah. Sudahlah, asal saja aku bisa bangun rumah di Surabaya. Boleh nggak saya pakai contoh itu? Asal saja.
Apa secara asal saja buat kita itu apa?